Bisa dikata Filipina adalah negeri unik dengan mayoritas Katolik di Asia. Mengapa Filipina menjadi sebuah negara yang berbeda di wilayah yang didominasi Buddha, Hindu, dan Islam? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti bahasannya berikut ini. Pada abad ke-16, Filipina terdiri dari berbagai kelompok etnis dan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 7.000 pulau. Mereka hidup dalam masyarakat yang terorganisir dengan beberapa kerajaan dan kesultanan yang cukup maju. Meskipun tidak ada kesatuan politik yang menyeluruh, masing-masing kelompok memiliki sistem pemerintahan dan budaya yang unik. Beberapa kerajaan yang menonjol di Filipina pada saat itu termasuk Kesultanan Zulu dan Maguindanao yang memiliki pengaruh di bagian selatan Filipina. Masyarakat Filipina juga sudah berinteraksi dengan pedagang dari Cina, India, dan negara-negara lain di Asia yang mempengaruhi budaya dan perekonomian mereka. Mereka sudah mengenal agama Hindu, Buddha, dan sebagian kecil Islam yang diperkenalkan oleh pedagang dan penyebar agama dari wilayah Asia Tenggara seperti dari Malaya dan Sumatera. Spanyol mendarat pertama kali di Filipina pada 16 Maret 1521 di Pulau Homonhon yang terletak di wilayah timur Filipina, bagian dari Provinsi Samar. Ekspedisi ini dipimpin oleh penjelajah Portugis yang bekerja untuk Spanyol, yaitu Ferdinand Magellan. Magellan tiba di pulau tersebut setelah berlayar melintasi Samudra Pasifik dari Amerika dalam rangka mencari jalur perdagangan menuju Asia. Setelah itu, Magellan melanjutkan perjalanan ke Pulau Cebu, di mana ia terlibat dalam peristiwa yang dikenal dengan pertempuran melawan Raja Lokal Lapu-Lapu di Mactan pada 27 April 1521. Magellan tewas dalam pertempuran tersebut, tetapi ekspedisi Spanyol terus berlanjut dan akhirnya mengarah pada kolonisasi Filipina oleh Spanyol. Spanyol memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Filipina pada abad ke-16 awal karena beberapa alasan, terutama untuk memperluas wilayah kekuasaannya dan mencari jalur perdagangan baru. Salah satu motif utama Spanyol dalam ekspedisi ke Filipina adalah untuk mencari jalur perdagangan yang lebih langsung menuju Asia, khususnya untuk mendapatkan rempah-rempah yang sangat berharga pada masa itu. Rempah-rempah dari Maluku dan sekitarnya yang dikenal dengan Spice Island sangat dibutuhkan di Eropa. Sebelumnya, jalur perdagangan ini didominasi oleh pedagang dari Arab dan Portugis. Dan pada saat itu, Portugis sudah lebih dulu menguasai jalur perdagangan di Asia dengan mendirikan pos perdagangan di India dan kawasan sekitar. Spanyol juga ingin memperoleh keuntungan dari perdagangan rempah-rempah dan memperluas pengaruhnya, memutuskan untuk mencari rute baru. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan berlayar ke barat menuju Filipina dan sekitarnya melewati Samudra Pasifik. Spanyol sudah memulai eksplorasi dunia baru sejak penemuan Christopher Columbus di Amerika pada 1492. Setelah Amerika ditemukan, Spanyol tertarik untuk melanjutkan ekspansi wilayah Asia. Dengan ditemukannya rute melalui Samudra Pasifik oleh Magellan, Spanyol berusaha memperluas kekuasaan lebih jauh lagi ke Asia. Kemudian selain alasan ekonomi, Spanyol juga termotivasi oleh ambisi agama. Mereka berupaya untuk menyebarkan agama Kristen Katolik kepada masyarakat yang belum mengenal agama tersebut, termasuk di wilayah Asia Tenggara yang sebagian besar penduduknya beragama Hindu, Buddha, atau Islam. Sebelum kedatangan Ferdinand Magellan di Filipina pada 1521, Spanyol sudah mendengar
tentang Kepulauan Filipina melalui informasi yang berasal dari pedagang dan pelaut dari Asia dan Eropa, meskipun mereka memiliki pengetahuan yang masih terbatas. Filipina telah dikenal oleh pedagang-pedagang Asia seperti dari Cina, Malaya, dan India. Pulau-pulau ini merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional di mana barang-barang seperti emas, rempah-rempah, dan kain dipertukarkan. Pedagang-pedagang dari negara-negara tersebut mungkin telah memberi informasi tentang keberadaan pulau-pulau ini kepada Spanyol. Namun pengetahuan tentang Filipina di Eropa masih kabur dan terbatas. Sebelum kedatangan Spanyol, agama Islam sudah mulai masuk di Filipina melalui perdagangan dan penyebar agama dari wilayah Asia Tenggara seperti Malaya dan Sumatera. Kesultanan Sulu dan beberapa kerajaan di Filipina Selatan sudah memeluk agama Islam. Spanyol yang merupakan negara Katolik mengetahui tentang keberadaan Islam di wilayah ini meskipun tidak memiliki banyak informasi rinci mengenai Filipina sebagai sebuah negara atau wilayah yang tersendiri. Portugis yang lebih dulu melakukan perjalanan Asia melalui jalur timur atau Afrika ini sudah mengetahui tentang Kepulauan Filipina. Namun mereka lebih fokus pada penguasaan jalur perdagangan di India dan wilayah-wilayah sekitar. Sementara itu Spanyol yang mencari jalur perdagangan ke Asia melalui barat mulai mendengar tentang keberadaan Filipina dan ekspedisi-ekspedisi yang sudah lebih dulu menjelajah wilayah tersebut. Ketika Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada 1492, Spanyol mulai mengembangkan rencana ekspansi ke wilayah Asia. Dengan penemuan benua Amerika, Spanyol mendapat informasi baru tentang kemungkinan rute ke Asia. Namun, keberadaan Filipina sendiri tidak langsung diketahui atau dijelaskan secara rinci, hingga Magellan ini memimpin ekspedisi pertama yang mendarat di sana pada 1521. Tanggapan Spanyol terhadap keberadaan Muslim di Filipina pada saat kedatangan mereka sangat dipengaruhi oleh pengalaman sejarah mereka, terutama kemenangan dalam Reconquista yang berakhir pada tahun 1492. Reconquista adalah proses panjang di mana kerajaan-kerajaan Kristen di Iberia, yaitu yang meliputi Spanyol dan Portugal, ini merebut kembali wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Muslim yang telah ada di Spanyol selama hampir 800 tahun. Setelah Reconquista, Spanyol sangat antusias dalam mengusung ideologi Kristen dan melawan pengaruh Islam. Setelah Reconquista, Spanyol sangat terikat dengan identitas Kristen Katoliknya. Keberhasilan mereka mengusir Muslim dari Spanyol menciptakan semangat keagamaan yang kuat dan mereka merasa memiliki misi untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia, termasuk di wilayah yang baru ditemukan seperti Filipina. Oleh karena itu, mereka melihat Islam sebagai lawan ideologis yang harus dihadapi. Kemudian ketika Spanyol tiba di Filipina pada tahun 1521, mereka bertemu dengan komunitas Muslim yang telah berkembang di bagian selatan Filipina, terutama di wilayah Sulu dan Mindanao. Islam telah diperkenalkan ke Filipina melalui pedagang dan penyebar agama dari Malaya, Sumatera, dan wilayah-wilayah Asia Tenggara lainnya sejak abad ke-14 dan ke-15. Beberapa kerajaan di Filipina seperti Kesultanan Sulu telah menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut. Spanyol setelah Reconquista ini memiliki ambisi untuk menghapuskan pengaruh-pengaruh Islam di wilayah-wilayah yang mereka kolonisasi. Mereka berusaha untuk menggantikan agama Islam dengan agama Kristen Katolik di Filipina. Tanggapan mereka terhadap umat Muslim di Filipina cenderung negatif dengan tujuan untuk memaksakan konversi atau perpindahan umat Muslim menjadi Kristen. Hal ini tercermin dalam upaya mereka untuk menguasai dan mengendalikan wilayah yang didominasi oleh kerajaan-kerajaan Muslim seperti Kesultanan Sulu dan Kesultanan Maguindanao. Keberadaan umat Muslim di Filipina juga memicu perlawanan terhadap kolonisasi Spanyol. Sejak awal kedatangan Spanyol, banyak kerajaan dan kesultanan Muslim di Filipina menolak dominasi asing.
Mereka melakukan perlawanan bersenjata termasuk pertempuran dengan pasukan Spanyol, dan yang paling terkenal adalah pertempuran Mactan di mana Ferdinand Magellan tewas di tangan Lapu-Lapu, seorang pemimpin lokal di Mactan yang menolak pengaruh Spanyol. Kesultanan Sulu khususnya merupakan wilayah yang sangat sulit dikuasai oleh Spanyol, meskipun Spanyol berusaha keras untuk menaklukkan wilayah ini. Perlawanan umat Islam Filipina terhadap kolonisasi Spanyol berlangsung lama, bahkan setelah Spanyol berhasil menguasai sebagian besar wilayah Filipina. Spanyol cenderung menggunakan kekerasan dan konversi paksa di Filipina untuk menghadapi Islam, berbeda dengan pendekatan yang mereka terapkan di wilayah lain seperti di Maroko atau Aljazair, di mana mereka lebih sering berhadapan dengan kekuatan Islam yang lebih besar dan menggunakan diplomasi atau kebijakan militer yang lebih pragmatis. Namun di Filipina, Spanyol merasa lebih berhak untuk mengubah agama masyarakat lokal karena mereka menganggap wilayah ini belum sepenuhnya dikuasai oleh negara-negara besar Islam. Spanyol berhasil mengkristenisasi Filipina khususnya di wilayah utara melalui serangkaian trik dan strategi yang cermat menggabungkan pendekatan kekuatan, diplomasi, dan pengaruh budaya. Dan Spanyol mengirimkan misionaris Katolik dari ordo-ordo religius seperti Fransiskan, Agustinian, Dominikan, dan Jesuit untuk menyebarkan ajaran Kristen. Para misionaris ini tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga berperan dalam membentuk komunitas-komunitas Kristen di wilayah pedesaan dan kota-kota. Mereka mengorganisasi gereja-gereja dan sekolah-sekolah di berbagai daerah, memanfaatkan kegiatan agama sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Spanyol menciptakan sistem reduction di mana mereka mengumpulkan komunitas pribumi dan memindahkannya ke desa-desa yang terorganisir yang berada di bawah pengaruh gereja. Dengan cara ini, Spanyol memudahkan kontrol sosial dan pemerintahan sambil memperkenalkan ajaran Kristen kepada penduduk yang lebih terorganisir dalam bentuk paroki-paroki Katolik. Dengan mendirikan desa-desa yang berbasis agama, Spanyol membuat pemeluk agama Kristen ini lebih mudah untuk diawasi dan dididik dalam ajaran Kristen. Kemudian para misionaris Katolik di Filipina tidak hanya memaksakan agama Kristen, tetapi juga cenderung mengintegrasikan unsur-unsur budaya lokal dalam ibadah Kristen. Misalnya festival-festival Kristen yang dirayakan di Filipina seringkali menggabungkan tradisi lokal dengan upacara keagamaan Katolik seperti Santo Niño atau Anak Yesus yang dihormati oleh banyak orang di Cebu dan beberapa wilayah lainnya. Hal ini membuat agama Kristen lebih mudah diterima karena disesuaikan dengan budaya yang sudah ada. Spanyol tidak ragu juga ya untuk menggunakan kekerasan dalam mengatasi perlawanan terhadap kristenisasi. Banyak kelompok yang menolak agama Kristen atau yang masih memelihara kepercayaan tradisional mereka dipaksa untuk menerima ajaran Kristen, terkadang dengan ancaman atau kekerasan. Selain itu, mereka juga berusaha untuk menghancurkan simbol-simbol agama lokal seperti patung-patung atau tempat-tempat pemujaan tradisional untuk menggantinya dengan simbol Kristen. Kemudian pendidikan menjadi alat yang sangat efektif dalam menyebarkan agama Kristen. Misionaris mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak dan orang dewasa, di mana ajaran agama Kristen diajarkan bersamaan dengan keterampilan hidup lainnya. Dalam banyak kasus, pendidikan ini tidak hanya mencakup pembelajaran ajaran agama Katolik maksudnya ya, tetapi juga penggunaan bahasa Spanyol yang menjadi bahasa pengantar dalam gereja dan pemerintahan. Hal ini memperkuat dominasi budaya Spanyol di Filipina. Selanjutnya adalah para pemimpin gereja Katolik juga mendorong perkawinan antar pemimpin lokal dan orang-orang Spanyol, serta memperkenalkan konsep keluarga Kristen sebagai norma sosial. Dengan cara ini, pengaruh Spanyol dan ajaran Kristen dapat tersebar lebih luas dalam lapisan masyarakat Filipina. Para pemimpin lokal yang telah menerima agama Kristen juga berperan sebagai penyebar agama di kalangan rakyat mereka sendiri. Spanyol kemudian berusaha membangun identitas nasional yang berbasis agama Kristen. Mereka menghubungkan kekuasaan gereja dengan kekuasaan negara,
membangun gereja-gereja besar yang juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan kekuasaan. Ini menciptakan hubungan antara gereja dan negara yang kuat, di mana para pemimpin agama juga sering menjadi pemimpin masyarakat. Spanyol juga memberikan insentif bagi mereka yang mengadopsi agama Katolik, seperti akses ke status sosial yang lebih tinggi atau hak-hak tertentu dalam sistem sosial dan ekonomi yang baru. Sebagai contoh, orang yang telah dibaptis sering diberikan tanah atau hak untuk berdagang. Ini memberikan dorongan material bagi masyarakat untuk mengadopsi agama Kristen dan menjadi bagian dari sistem sosial baru yang dibangun oleh kolonialisme Spanyol. Kristenisasi terhadap umat Islam di Filipina tidak berhasil secara menyeluruh meskipun Spanyol berusaha keras untuk mengkristenisasi seluruh Filipina, termasuk wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Umat Muslim Filipina, terutama di Filipina Selatan, ini melakukan perlawanan keras terhadap upaya Spanyol untuk mengubah agama mereka, dan keberhasilan Spanyol dalam mengkristenisasi komunitas Muslim ini sangat terbatas. Ketika Spanyol datang ke Filipina pada abad ke-16, mereka menemukan bahwa Filipina Selatan ini sudah memiliki komunitas Muslim yang mapan, terutama di Mindanao, Sulu, dan Maguindanao. Islam telah diperkenalkan ke wilayah ini melalui perdagangan dengan pedagang dari Malaya dan Sumatera sejak abad ke-14 dan 15. Oleh karena itu, wilayah-wilayah tersebut sudah memiliki tradisi Islam yang kuat. Spanyol berusaha untuk mengkristenisasi wilayah ini, tetapi mereka menghadapi perlawanan sengit dari kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Sulu dan Kesultanan Maguindanao. Salah satu contoh adalah pertempuran di Sulu, di mana Spanyol berusaha menaklukkan kerajaan Islam di sana, namun gagal dan harus berhadapan dengan perlawanan keras dari penguasa lokal dan umat Muslim. Untuk mengkristenisasi wilayah yang mayoritas Muslim, Spanyol mencoba berbagai pendekatan, ini melalui militer dan diplomasi. Meskipun mereka berhasil menguasai beberapa wilayah di selatan, mereka tidak dapat sepenuhnya menghilangkan pengaruh Islam di sana. Bahkan sebagian besar wilayah ini tetap dikuasai oleh kesultanan dan komunitas Muslim yang terus mempertahankan agama mereka. Perlawanan terhadap Spanyol di Filipina Selatan berlangsung lama. Umat Muslim di wilayah ini terus melawan dominasi Spanyol selama lebih dari 300 tahun penjajahan. Pada abad ke-17 hingga abad ke-19, terjadi banyak pertempuran dan peperangan antara pasukan Spanyol dan pasukan Muslim. Salah satu perlawanan yang terkenal adalah Perang Moro yang berlangsung pada tahun 1565 sampai 1899, di mana umat Muslim Filipina secara konsisten menentang kekuasaan kolonial Spanyol. Meski ada upaya intensif dari Spanyol, kristenisasi di Filipina Selatan tidak pernah berhasil sepenuhnya. Sebagian besar penduduk Muslim di wilayah ini tetap setia kepada agama Islam, sementara itu di Filipina Utara, yang lebih dekat dengan pusat kekuasaan kolonial Spanyol, proses kristenisasi berhasil dengan lebih mudah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kedekatan geografis, penerimaan sosial terhadap agama Katolik, serta keterlibatan misionaris dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Meskipun Spanyol gagal mengkristenisasi umat Islam di Filipina Selatan, warisan budaya dan agama Islam tetap ada hingga sekarang. Sampai saat ini, wilayah-wilayah seperti Mindanao, Sulu, dan Maguindanao ini tetap menjadi pusat komunitas Muslim terbesar di Filipina. Islam memainkan peran besar dalam kehidupan masyarakat di sana, dengan mayoritas penduduk di wilayah tersebut menganut agama Islam. Kekuatan Islam di Filipina Selatan, terutama di wilayah Mindanao, Sulu, dan Maguindanao, ini memiliki latar belakang yang kaya dan kompleks yang dipengaruhi oleh sejarah, perdagangan, dan pengaruh politik sejak abad ke-14. Islam pertama kali masuk ke Filipina Selatan melalui jalur perdagangan yang menghubungkan wilayah ini dengan pedagang-pedagang Muslim dari Malaya, Sumatera, dan Asia Tenggara.
Pada abad ke-14, para pedagang muslim dari wilayah tersebut menyebarkan agama Islam ke wilayah Filipina Selatan, terutama ke kerajaan-kerajaan yang ada di sana seperti Kesultanan Sulu dan Maguindanao. Melalui interaksi ini, wilayah Filipina Selatan menjadi titik persinggahan penting dalam jaringan perdagangan antara Asia Tenggara, India, dan Timur Tengah. Pedagang muslim yang datang membawa tidak hanya barang-barang dagangan, tapi juga ajaran agama Islam. Hal ini menyebabkan Islam berkembang pesat di wilayah ini dengan kerajaan-kerajaan lokal yang menerima dan mengadopsi agama tersebut sebagai agama resmi mereka. Pada abad ke-15, Kesultanan Sulu yang berpusat di Pulau Sulu dan Kesultanan Maguindanao di wilayah barat daya Mindanao ini didirikan sebagai kerajaan-kerajaan Islam yang kuat di Filipina Selatan. Kesultanan-kesultanan ini menjadikan Islam sebagai agama resmi dan mengembangkan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan muslim lainnya di Asia Tenggara, seperti Kesultanan Malaka di Semenanjung Malaya dan Kesultanan Brunei. Kesultanan-kesultanan ini memiliki struktur politik dan pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam termasuk hukum syariah. Kedua kesultanan ini memiliki kekuatan politik yang cukup besar yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaan mereka di Filipina Selatan meskipun menghadapi tekanan dari Spanyol yang datang pada abad ke-16. Saat Spanyol tiba di Filipina pada abad ke-16, mereka berusaha memperkenalkan agama Kristen dan menaklukkan kepulauan termasuk wilayah-wilayah yang mayoritas muslim di Filipina Selatan. Namun kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Sulu dan Maguindanao memberikan perlawanan sengit terhadap Spanyol. Spanyol berusaha untuk memaksakan Kristen di wilayah ini, tetapi umat muslim di Filipina Selatan mempertahankan agama mereka dan melawan penjajahan dengan kekuatan militer. Dalam banyak kasus, perlawanan ini berlangsung lama dengan umat Islam terus-menerus mengadakan pemberontakan terhadap dominasi Spanyol bahkan hingga abad ke-19. Kekuatan militer dan keberanian para pemimpin lokal muslim seperti Sultan Kudarat di Maguindanao membuat Spanyol kesulitan untuk menguasai wilayah ini sepenuhnya. Islam di Filipina Selatan bukan hanya menjadi agama tetapi juga bagian dari identitas budaya dan sosial masyarakat setempat. Masyarakat muslim di wilayah ini memiliki adat istiadat, seni dan bahasa yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Proses islamisasi di wilayah ini juga melibatkan pengenalan sistem pendidikan Islam, hukum syariah, serta nilai-nilai sosial dan budaya Islam yang kuat. Selain itu, budaya Islam juga tercermin dalam arsitektur masjid-masjid mereka yang besar, sistem pemerintahan berbasis Islam, dan tradisi-tradisi keagamaan yang masih dilestarikan hingga sekarang seperti perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Semua ini memperkuat kedudukan Islam sebagai agama mayoritas di Filipina Selatan. Pada abad ke-16, hubungan antara Kesultanan Sulu dan Kesultanan Brunei ini sangat kuat. Sultan Sulu ini bahkan menikah dengan keluarga kerajaan Brunei, memperkuat hubungan politik dan budaya antara keduanya. Selain itu, hubungan dagang yang erat dengan Kesultanan Malaka juga berperan penting dalam penyebaran Islam di wilayah ini. Kedua kesultanan ini saling mendukung dan mempertahankan keberadaan Islam di wilayah mereka dan melawan pengaruh asing termasuk Spanyol. Setelah lebih dari 300 tahun penjajahan Spanyol yang sebagian besar fokus pada kristenisasi, wilayah Filipina Selatan tetap menjadi pusat utama Islam di negara tersebut. Meskipun ada upaya keras dari Spanyol untuk mengkristenisasi wilayah ini, Islam terus berkembang di wilayah tersebut dengan banyaknya komunitas muslim yang mempertahankan agama mereka meskipun berada di bawah tekanan kolonial. Ada beberapa bentuk bantuan dari kerajaan luar yang memperkuat posisi Islam di Filipina Selatan dalam melawan penjajahan Spanyol. Meskipun perlawanan utama terhadap Spanyol di wilayah tersebut dipimpin oleh kerajaan-kerajaan lokal Muslim, terutama di Kesultanan Sulu dan Kesultanan Maguindanao, bantuan dari kerajaan-kerajaan luar turut berperan dalam memperkuat perjuangan mereka. Salah satu dari bantuan penting datang dari Kesultanan Brunei yang merupakan negara tetangga terdekat dan sekutu dari kerajaan-kerajaan Islam di Filipina Selatan.
Pada abad ke-16, Kesultanan Brunei adalah salah satu kekuatan besar di Asia Tenggara dan memiliki hubungan dekat dengan Kesultanan Sulu dan Kesultanan Maguindanao. Bantuan dari Brunei datang dalam berbagai bentuk termasuk dukungan militer dan politik. Pada 1578, ketika Spanyol mulai melakukan ekspansi di wilayah Filipina, terutama di Mindanao dan Sulu, Kesultanan Brunei mengirimkan armada untuk membantu Kesultanan Sulu dalam menghadapi serangan Spanyol. Misi ini dikenal sebagai Perang Sulu Brunei. Brunei mengirimkan pasukan untuk membantu mempertahankan Kesultanan Sulu dari serangan Spanyol yang menunjukkan bahwa Brunei sangat mendukung perlawanan Islam di Filipina Selatan. Selain Brunei, Kesultanan Malaka yang terletak di Semenanjung Malaya juga memiliki pengaruh yang signifikan di wilayah Filipina Selatan pada abad ke-15 dan 16. Sebelum jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, Kesultanan Malaka adalah pusat perdagangan yang sangat penting dan merupakan jalur utama bagi penyebaran Islam di Asia Tenggara. Meskipun hubungan langsung antara Kesultanan Malaka dengan perlawanan Islam di Filipina tidak begitu jelas, pengaruh kebudayaan dan agama oleh Malaka dapat dirasakan di wilayah ini. Malaka sebagai pusat peradaban Islam di kawasan tersebut memberikan pengaruh spiritual dan budaya yang besar kepada kerajaan-kerajaan Islam di Filipina. Beberapa pemimpin lokal di Filipina Selatan juga memiliki hubungan dengan Malaka dalam hal perdagangan dan diplomasi. Selain Brunei dan Malaka, beberapa kerajaan Islam di wilayah Asia Tenggara juga memberikan dukungan diplomatik atau material terhadap perjuangan umat Islam di Filipina Selatan melawan Spanyol. Misalnya Kesultanan Aceh di Sumatera dan Kesultanan Banten di Jawa mungkin memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Filipina Selatan, meskipun tidak ada bukti yang mengindikasikan keterlibatan langsung mereka dalam konflik ini. Bantuan dari kerajaan luar tidak hanya terbatas pada dukungan militer. Kesultanan-kesultanan besar Islam seperti Brunei dan Malaka juga memberikan pengaruh politik dan agama yang kuat kepada kerajaan-kerajaan lokal di Filipina Selatan. Pengaruh ini membantu memperkuat posisi Islam di wilayah tersebut dan memberikan legitimasi politik kepada pemimpin-pemimpin Islam yang melawan Spanyol. Selain dukungan dari kerajaan, jaringan ulama dan pedagang muslim yang tersebar di Asia Tenggara juga memainkan peran penting dalam memperkuat posisi Islam di Filipina Selatan. Ulama-ulama yang datang dari Brunei, Malaka, dan wilayah lain di Asia Tenggara seringkali memberikan dukungan moral dan agama kepada pemimpin-pemimpin lokal yang berperang melawan Spanyol. Kesultanan Sulu dan Kesultanan Maguindanao tidak menguasai sebagian besar Filipina pada masa pra-Spanyol, meskipun mereka merupakan dua kekuatan besar di Filipina Selatan pada saat itu. Kedua kesultanan ini memiliki pengaruh yang signifikan di wilayah mereka masing-masing, tetapi kekuasaan mereka terbatas pada Filipina Selatan, terutama di Mindanao, Sulu, dan sekitarnya. Kesultanan Sulu adalah salah satu kesultanan Islam yang paling kuat di Filipina Selatan, dan wilayah kuasaannya ini meliputi Kepulauan Sulu yang terdiri dari pulau-pulau seperti Jolo dan Tawi-Tawi, serta beberapa bagian pesisir di Mindanao. Kesultanan ini didirikan pada abad ke-15 dan memiliki hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Asia Tenggara seperti Kesultanan Brunei. Namun begitu, Kesultanan Sulu adalah kekuatan dominan di wilayahnya. Kekuasaannya tidak meluas ke bagian utara Filipina. Sulu berada jauh dari pusat kekuasaan Spanyol yang terletak di Luzon dan Visayas, dan meskipun mereka berusaha untuk melawan upaya kolonialisasi Spanyol di Filipina Selatan, pengaruh Sulu ini terbatas pada wilayah pesisir dan kepulauan di sekitar Sulu dan Mindanao. Kemudian Kesultanan Maguindanao ini adalah kesultanan besar lain di Mindanao yang berkembang pesat pada abad ke-16. Kesultanan ini menguasai sebagian besar wilayah Mindanao yang ada di tengah dan selatan, termasuk daerah yang sekarang menjadi Maguindanao, Kota Bato, dan beberapa bagian dari Sultan Kudarat.
Seperti Kesultanan Sulu, Maguindanao juga memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Asia Tenggara seperti Kesultanan Brunei. Namun, meskipun Kesultanan Maguindanao memiliki pengaruh yang kuat di wilayah Mindanao, kekuasaannya juga tidak menjangkau sebagian besar Filipina, terutama wilayah Luzon dan Visayas yang merupakan pusat-pusat kekuatan dari Spanyol setelah mereka mendarat di Filipina pada 1521. Kesultanan Maguindanao juga menghadapi perlawanan dari kerajaan lokal lain, dan meskipun mereka berusaha melawan penjajahan Spanyol, wilayah mereka tetap terbatas. Sebelum kedatangan Spanyol dan penyebaran Islam, memang sudah ada kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang berkembang di beberapa wilayah Filipina. Kerajaan-kerajaan ini terpengaruh oleh peradaban India yang tersebar melalui jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Beberapa kerajaan di Filipina, terutama di Luzon dan Visayas, ini memiliki hubungan yang kuat dengan India serta kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha lainnya di Asia Tenggara. Nah, ini beberapa kerajaan Hindu-Buddha yang diketahui pernah berada di Filipina, yaitu Kerajaan Tondo. Kerajaan Tondo adalah salah satu kerajaan yang paling terkenal dan berpengaruh di Filipina pada periode Hindu-Buddha. Kerajaan ini terletak di daerah Metro Manila dan Luzon Barat Laut. Tondo merupakan pusat perdagangan yang penting pada masa itu dan memiliki hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan besar Asia Tenggara seperti Majapahit di Jawa dan Sriwijaya di Sumatera. Tondo dikenal sebagai pusat budaya yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha, dan bukti-bukti arkeologis menunjukkan adanya pengaruh India seperti prasasti-prasasti yang menggunakan aksara Sanskrit. Kerajaan ini juga memiliki sistem pemerintahan yang mirip dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha lainnya di Asia Tenggara dengan penguasa yang disebut raja. Yang kedua adalah Kerajaan Butuan. Kerajaan Butuan yang terletak di Mindanao Utara dan Surigao adalah kerajaan lain yang juga dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha. Kerajaan ini terkenal sebagai pusat perdagangan di Filipina dan memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara seperti Sriwijaya di Sumatera dan Majapahit. Bukti-bukti arkeologi seperti prasasti Butuan yang ditemukan di wilayah tersebut menunjukkan adanya pengaruh Hindu-Buddha dengan pengaruh aksara Sanskrit. Meskipun Butuan kemudian menjadi wilayah yang mendapat pengaruh dari penyebaran Islam, pengaruh Hindu-Buddha tetap dapat dilihat pada budaya awal di wilayah tersebut. Yang ketiga adalah Kerajaan Cebu yang dipengaruhi oleh kerajaan Hindu-Buddha. Meskipun pada masa kedatangan Spanyol, Cebu telah berada di wilayah pengaruh Islam. Sebelum kedatangan Islam, Cebu adalah salah satu pusat perdagangan di Visayas dan memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Asia Tenggara. Hubungan antara kerajaan Islam di Filipina Selatan dengan kerajaan-kerajaan Hindu sebelum kedatangan Spanyol memang mencerminkan keberagaman politik dan budaya di Asia Tenggara yang sangat dipengaruhi oleh perdagangan dan dinamika regional. Namun kedatangan Spanyol membawa perubahan besar dalam hubungan ini, baik dalam konteks politik maupun agama. Sebelum kedatangan Spanyol, wilayah Filipina Selatan sudah menjadi tempat yang dipengaruhi oleh dua kekuatan besar di Asia Tenggara, yaitu kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha yang ada di daerah tersebut, dan kesultanan-kesultanan Islam yang baru berdiri. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Asia Tenggara seperti Majapahit dan Sriwijaya ini memiliki pengaruh besar terhadap budaya, seni, dan agama di Filipina, terutama di Visayas dan Luzon. Pengaruh ini terutama datang dari jalur perdagangan maritim yang menghubungkan kawasan ini dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit di Jawa dan Sriwijaya di Sumatera. Hindu dan Buddha adalah agama yang dominan di kerajaan-kerajaan tersebut dan menginspirasi beberapa kerajaan lokal di Filipina. Islam mulai memasuki Filipina Selatan pada abad ke-14, terutama melalui Kesultanan Malaka dan Kesultanan Brunei yang menyebarkan agama Islam melalui jalur perdagangan.
Kesultanan Sulu dan Kesultanan Maguindanao adalah dua kekuatan utama Islam yang muncul di wilayah Filipina Selatan pada periode ini. Pengaruh Islam ini akhirnya menggantikan sebagian besar kekuasaan Hindu-Buddha di wilayah tersebut. Kemudian untuk hubungan antara kerajaan Hindu dan Islam pada awalnya memang tidak banyak bukti langsung mengenai konflik terbuka antara kerajaan-kerajaan Islam dan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Filipina. Sebaliknya, hubungan perdagangan dan diplomatik antara kerajaan-kerajaan ini mungkin lebih dominan karena mereka semua terlibat dalam jaringan perdagangan maritim yang luas. Namun, ketika kerajaan-kerajaan Islam mulai berkembang di Filipina Selatan, mereka mulai memiliki ketegangan dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha terutama dalam hal pengaruh agama dan kontrol wilayah. Dengan kedatangan Spanyol di Filipina pada awal abad ke-16, hubungan ini berubah drastis. Spanyol membawa agama Katolik dan memulai proses kristenisasi terhadap penduduk Filipina. Beberapa perubahan penting yang terjadi adalah kerajaan-kerajaan Islam di Filipina Selatan seperti Kesultanan Sulu dan Maguindanao menjadi musuh utama bagi Spanyol meskipun Spanyol berhasil menguasai sebagian besar wilayah Luzon dan Visayas dan mereka menghadapi perlawanan sengit dari kerajaan-kerajaan Islam ini yang mempertahankan kemerdekaannya dan agama Islam. Spanyol juga tidak dapat sepenuhnya menguasai Mindanao dan Sulu karena perlawanan dari kesultanan-kesultanan Islam yang didukung oleh kerajaan-kerajaan Islam di luar Filipina seperti Kesultanan Brunei. Setelah kedatangan Spanyol, pengaruh Hindu-Buddha di Filipina menurun drastis terutama karena Spanyol memperkenalkan Kristen Katolik sebagai agama negara. Proses kristenisasi yang dilaksanakan Spanyol di wilayah Luzon dan Visayas ini menghapuskan pengaruh Hindu yang sebelumnya ada. Namun pengaruh budaya Hindu-Buddha yang telah tersebar di berbagai kerajaan Filipina ini tetap ada ya, meskipun tidak dalam bentuk agama, tetapi dalam budaya, seni, dan tradisi lokal. Dan setelah kedatangan Spanyol, banyak kerajaan-kerajaan Hindu di Filipina seperti Tondo dan Butuan yang terpengaruh oleh kolonisasi Spanyol. Sebaliknya, kesultanan-kesultanan Islam di Filipina Selatan yang lebih terisolasi dari pengaruh Spanyol langsung tetap bertahan dan melawan invasi kolonial. Meskipun mereka tidak sepenuhnya dapat menghindari pengaruh Spanyol, mereka mampu mempertahankan kebudayaan dan agama mereka selama beberapa abad. Setelah lebih dari 3 abad kolonisasi Spanyol, Filipina mengalami perubahan signifikan dalam struktur sosial, budaya, dan agama. Kristenisasi berhasil mengubah mayoritas penduduk menjadi Katolik, sementara Islam tetap menjadi agama dominan di Filipina Selatan. Hindu-Buddha hampir sepenuhnya menghilang sebagai kekuatan agama di Filipina, meskipun beberapa unsur budaya Hindu dapat ditemukan dalam berbagai tradisi lokal hingga saat ini. Itu tadi bahasan kita tentang kristenisasi yang ada di Filipina dan mengapa Filipina itu menjadi sebuah negeri yang unik yang mayoritas penduduknya adalah Katolik. Dan sampai di sini dulu untuk bahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Bye-bye.